Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dian Mardiana dengan NIM 2206440 Prodi Manajemen semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan menjelaskan 5 bab mengenai teori ekonomi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Apa sih pengertian ilmu ekonomi? Nah, sebelum kita membahas tentang ekonomi makro, akan lebih baik jika kita juga tahu apa itu ilmu ekonomi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi memiliki 2 definisi yang berbeda. Definisi pertama yaitu ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi barang, dan juga masalah yang berhubungan dengan hal tersebut seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan juga keuangan. Lalu, definisi yang kedua dari ilmu ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah ilmu pengetahuan terkait dengan kegiatan sosial manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup yang didapatkan dari lingkungannya. Nah, yang selanjutnya definisi ekonomi atau ekonom. Kata ekonom berasal dari kata Yunani atau oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos atau peraturan, aturan dan hukum. Dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah langkah. Sedangkan didefinisikan dari ahli ekonomi atau ekonom menggunakan konsep ekonomi dan kata dalam bekerja. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Selanjutnya, ada juga pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Paul A. Samuelson, mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi. Yang selanjutnya, menurut Adam Smith, bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Menurut J.S. Mill, ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup mikro dan makro sehingga mudah untuk dipelajari. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dan yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Selanjutnya, metode ilmu ekonomi. Secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa yang bersifat langka dan terbatas memiliki kegunaan yang alternatif. Dan metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Yang kedua, menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode ilmu yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang diuji kebenarannya. Dan yang ketiga adalah metode matematika. Metode matematika adalah
metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Dan yang keempat adalah metode statistika. Metode statistika adalah metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistika. Selanjutnya, bab yang kedua adalah perkembangan teori ekonomi. Definisi perkembangan ekonomi. Pada dasarnya, pengertian dari perkembangan ekonomi adalah indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama satu periode. Adapun perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara. Nah, faktor-faktor perkembangan ekonomi yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia. Hal pertama yang dipengaruhi dari proses pertumbuhan ekonomi ke arah perkembangan ekonomi adalah ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua ada SDA atau sumber daya alam. Selain SDM, SDA juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah IPTEK. IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi. Yang keempat budaya. Yang kelima modal. Modal menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi. Ada beberapa tokoh ekonomi dunia. Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam ekonomi klasik dan teori perkembangannya sangat berpengaruh dalam ilmu ekonomi. Yang kedua ada David Ricardo. Teori perkembangan ekonomi klasik terutama yang dikemukakan oleh David adalah sebuah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori klasik. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang sudah ada sejak abad ke-18 yaitu teori klasik. Yang kedua ada teori neoklasik. Adalah perkembangan dari teori klasik yang sudah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Yang ketiga teori Keynes. Keempat, teori ekonomi baru. Dan yang terakhir adalah teori historis. Selanjutnya, tantangan dalam perkembangan ekonomi. Ekonomi adalah pilar utama dalam perkembangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing global. Namun, dalam perjalanan menuju perkembangan ekonomi, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan mempengaruhi progres ini. Ada dua. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output atau barang dan jasa. Daya beli masyarakat yang rendah maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Yang kedua, isu-isu global dalam perkembangan ekonomi. Isu-isu global adalah sesuatu yang sedang dihadapi dan memang ada. Hal ini terjadi sebagai dampak perkembangan hidup manusia agar bisa menyelesaikan permasalahan dari isu-isu global. Perlu kerjasama yang integratif oleh seluruh masyarakat. Yang pertama, kemiskinan merupakan salah satu ancaman bagi kelangsungannya hidup manusia. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Yang kedua adalah lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Yang ketiga ada terorisme, adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mempengaruhi opini publik dan pemerintah melalui intimidasi atau kekerasan, biasanya dengan tujuan politik atau ideologis. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Pada pandemi COVID-19 mengenai dampak besar pada kesehatan dan ekonomi dunia. Selanjutnya kesimpulan dari perkembangan teori ekonomi adalah suatu proses yang mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, pembangunan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan teknologi dari masa ke masa. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berkelanjutan dan kompetitif. Pembahasan selanjutnya adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Pengertian dan fungsi permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tanggal, harga, dan waktu yang tertentu. Dan fungsi permintaan adalah yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dan harga barang atau jasa. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan untuk barang tersebut juga menurun dan juga sebaliknya. Nah, selanjutnya jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan ada 3 jenis. Yang pertama adalah permintaan absolut, dan yang kedua adalah permintaan potensial, dan yang ketiga adalah permintaan efektif. Selanjutnya, pengertian dan fungsi penawaran. Penawaran adalah jumlah produk atau jasa yang tersedia untuk dijual pada harga tertentu dalam suatu pasar pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks penawaran mencerminkan kemampuan dan kesediaan produsen untuk menjual barang atau jasa pada sebagai tingkat harga. Nah, fungsi penawaran adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan barangnya. Selanjutnya, fungsi penawaran adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan harganya. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran memiliki 5 koefisien elastisitas harga. Yang pertama, elastisitas penawaran sempurna. Selanjutnya, penawaran inelastik. Selanjutnya, penawaran elastis. Keempat, penawaran elastik uniter. Dan yang kelima, elastisitas penawaran sempurna. Pembahasan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran dan permintaan. Yang pertama, faktor elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan. Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Yang ketiga, waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu yang pendek, dan jangka panjang. Yang keempat, daya tahan penyimpanan. Kelima, ketersediaan barang. Keenam, banyaknya produsen. Dan yang terakhir adalah inovasi teknologi. Nah, untuk yang kedua adalah faktor elastisitas permintaan. Ada pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Ketiga, jangka waktu analisis. Keempat, produk mewah versus kebutuhan. Dan yang terakhir adalah perubahan harga dan barang yang diminta.
Selanjutnya adalah bab 4 yang membahas tentang teori perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, macam-macam teori perilaku konsumen yaitu teori ekonomi mikro, teori psikologis, dan teori antropologis. Dan selanjutnya adalah jenis perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Peter dan Alson 2010 berpendapat dua jenis perilaku konsumen yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada motivasi, persepsi, belajar, kepribadian, konsep diri, menyangkut pengetahuan dan perasaan, sikap, menyangkut kebudayaan, kelas sosial, dan keluarga. Selanjutnya, manfaat perilaku konsumen. Yang pertama adalah membentuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dan berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Selanjutnya, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Nah, dalam teori perilaku konsumen ada teori nilai guna atau utility. Yang pertama adalah nilai guna total dan yang kedua adalah nilai guna marginal. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab 5 tentang teori biaya dan pemasukan. Apa sih biaya? Biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya, volume produktivitas atau volume penjualan. Nah, biaya dapat digolongkan atas biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel atau semi tetap. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Selanjutnya, biaya tetap adalah biaya-biaya yang dalam kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Sedangkan biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan-kegiatan perusahaan. Selanjutnya, penerimaan. Penerimaan adalah terjemahan dari volume, yaitu suatu konsep yang menghubungkan antara jumlah barang yang diproduksi dengan harga jual per unitnya. Selanjutnya, dampak bunga dan bagi hasil. Dalam produktivitas, karakteristik dari sistem bunga dalam analisa biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan. Produksi adalah tetap. Dengan demikian, biaya bunga akan menjadi fixed cost. Dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap harus dibayar. Selanjutnya, pajak dan zakat dalam analisis pembiayaan dan pinjaman. Meskipun sistem ekonomi yang Islam tidak melarang secara mutlak pengumutan pajak, tetapi pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tidak dianjurkan. Selain ada zakat, pemungutan pajak juga dapat membebani masyarakat sehingga sedapat mungkin dihindari. Nah, mungkin hanya itu tentang teori ekonomi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.